Atma, Namaste, saya Ivani Chandra. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat, dalam lindungan Tuhan, penuh dengan berkat, dan selalu dalam keadaan yang penuh dengan vibrasi positif. Hari ini aku akan bahas mengenai tipe-tipe dari batasan atau boundaries yang perlu kita setting nih. Sebenarnya batasan-batasan itu adalah, atau boundaries, kata-kata yang sudah sering digunakan di dalam dunia mental health ya. Akhir-akhir ini sering banget kan kita ngebahas tentang mental health, dan boundaries itu udah jadi kayak kata-kata yang umum. Sebenarnya batasan-batasan itu apa sih? Batasan itu adalah bagaimana sebenarnya ketika kita berhubungan dengan orang lain, dengan keluarga, dengan pasangan, dengan rekan kerja, teman-teman, kita ingin diperlakukan seperti apa? Apa sih kebutuhan yang kita inginkan? Apa sih kebutuhan kita ingin diperlakukan seperti apa? Kita ingin menerima perlakuan seperti apa, dan kita tidak ingin seperti apa. Dan semuanya adalah kembali ke diri kita, buat kepentingan diri kita sendiri, buat mental health-nya diri kita sendiri, agar kita lebih bisa peaceful dan mental health kita dapat jauh lebih sehat. Langsung aja kita mulai ya teman-teman. Yang pertama adalah batasan secara fisik. Secara fisik kita ingin diperlakukan seperti apa, kita kepingin orang lain tahu bahwa kita seperti apa. Batasan fisik ini biasanya adalah ke teman-teman sekitar kita, ke rekan kerja, atau juga ke teman-teman sekolah. Apa sih kita ingin diperlakukan seperti apa? Ada loh orang-orang yang gak suka kalau terlalu dekat gitu ya, terlalu nempel. Ada orang-orang yang suka nempel, tapi ada juga yang enggak. Nah, kita tuh seperti apa? Jika kita tidak suka kalau ada orang lain yang terlalu dekat duduknya, benar-benar secara fisik ya, duduknya atau jaraknya, sampaikan bahwa kamu gak suka. Gak semua orang itu asik-asik aja kan ya. Aku sering banget menemui bahwa banyak teman-temanku yang tidak suka disentuh. Ada yang suka sentuhan kalau foto dirangkul dengan lawan jenis, tapi ada juga yang gak suka. Kamu tipe yang mana? Sampaikanlah kepada teman-teman dekatmu. Sampaikanlah dengan gestur tubuhmu kalau kamu gak suka dengan hal itu. Jadi mereka juga tahu bagaimana cara memperlakukan kamu. Yang kedua adalah emotional boundaries atau batasan secara emosi. Ketika kita menjadi seorang teman, ketika kita menjadi seorang yang disukai, banyak yang datang pada kita untuk melakukan curhat, banyak yang melakukan gosip gitu ya, bergibah, dan tentu saja hal itu akan mengeluarkan emosi tertentu dari lawan bicara kita. Itu akan menguras energi kita yang mendengarkan atau yang diajakin ngomong. Jadi sekarang setting nih emotional boundaries kita. Apakah kita mau masuk terlalu dalam mendengarkan sampai hal-hal sedih, misalnya sedihan orang lain, apalagi ini orangnya di luar dari teman kita yang ngajakin kita ngomong gitu ya kan, kita akan terbawa emosinya. Apakah kamu mau masuk ke dalam batasan-batasan itu yang akan membuat kamu menjadi terdrain? Kalau kamu mau sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kamu nggak mau, lakukanlah batasan bahwa sorry, ini mendrain energi aku nggak bisa denger lebih lagi. Atau ya udah sampai dengan tahu bahwa oh si A gini, si B gini, oh ya udah kayak gitu aja. Tidak terlalu berlebihan, settinglah boundaries kamu. Atau kalau misalnya boundariesnya kamu itu, kamu mau dengerin sampai yang emosinya sangat dalam, tapi ya just for your close friend, hanya untuk teman yang benar-benar deket, atau pasangan, atau keluarga. Selebihnya nggak mau. Itu semua kamu sampaikan dalam gestur kamu, juga kamu perlihatkan bahwa sorry, apa gitu ya, waktunya nggak memungkinkan atau tempatnya tidak memungkinkan. Sampaikanlah hal tersebut agar kamu tidak terbawa-bawa. Itu adalah emotional boundaries atau batasan secara emosi. Yang selanjutnya adalah time boundaries atau batasan waktu. Semakin kita
memaknai hidup, kita akan merasa bahwa waktu yang diberikan kehidupan ini benar-benar terbatas loh. Sayang banget kalau kita pakai untuk hal-hal yang gak berguna. Jadi sebenarnya untuk diri kita sendiri, kita perlu yang namanya setting waktu, batasan waktu, boundaries untuk mendengarkan orang lain atau untuk bersama dengan orang lain ya tadi ya, karena ini boundaries itu ada hubungannya dengan relationship tadi sendiri ya. Jadi seperti apa sih waktu kita yang mau kita korbankan dalam satu hubungan gitu. Jadi misalnya saja ketika kita harus berhadapan dengan orang lain, harus ngobrol dengan orang lain, setting dong waktunya. Aku cukup sampai jam 7 malam karena aku harus pulang, harus istirahat. Atau aku cuman punya waktu selama 1 jam untuk nongkrong-nongkrong karena sisanya aku akan pakai untuk me time gitu. Jadi sebenarnya settinglah batasan waktu untuk diri kamu sendiri, untuk kebaikan diri kamu sendiri dalam melakukan hubungan dengan orang lain, karena untuk diri sendiri itu jauh lebih penting. Dan juga kamu harus sampaikan misalnya kepada teman, kita lagi janjian gitu ya, mereka janjian sama kamu tuh jam 8 misalnya, jam 8 malam, tapi mereka datang akhirnya jam 9. Kalau kamu gimana? Tinggal ya, karena sudah menghabiskan waktu kamu selama 1 jam dan waktu kamu itu berharga. Setting batasan bahwa kamu juga berharga, waktu kamu berharga, dan mental health kamu juga sangat berharga. Yang selanjutnya adalah sexual boundaries atau batasan secara seksual. Ini mirip-mirip sih sebenarnya sama yang tadi batasan secara fisik. Tetapi yang mungkin secara fisik itu adalah lebih dispesifikan secara general, dan ini adalah untuk pasangan seperti itu, atau untuk yang sudah suami istri ataupun yang berpacaran. Oke? Jadi sexual boundaries. Seperti apa sih batasan seksual yang harus kita set untuk diri kita sendiri? Misalnya saja ketika suami istri ingin melakukan hubungan seksual, mungkin kita punya batasan-batasan. Misalnya saja, kamu bisa nggak sih kasih tahu dulu, atau aku maunya setelah aku mandi, atau misalnya aku tidak mau dideket-deketin dulu, aku maunya mulai dulu dengan bermesra-mesraan baru melakukan hubungan seksual. Seperti itu kan, bisa saja semuanya terjadi, dan itu adalah batasan-batasan yang harus kamu set, termasuk kepada pasangan pacar gitu ya, yang belum suami istri. Mungkin aku batasannya cuman boleh disentuh sampai sini. Aku tidak mau begini, aku tidak mau begitu. Itu harus kita sampaikan secara jelas. Jadi nggak ada yang namanya itu nggak enakan, nggak ada. Karena hal itu akan membawa mental health-nya kita menjadi nggak enakan. Akhirnya kita nggak puas sendiri, akhirnya kita menjadi kesel-kesel sendiri. Nggak. Kebahagiaan kita adalah yang nomor 1 sebelum bisa membahagiakan orang lain. Yang selanjutnya adalah intellectual boundaries atau batasan secara intelek atau secara pemikiran, secara pemahaman. Jadi ini juga perlu kita lakukan batasan. Seperti kita tahu ya, satu orang dengan orang lain itu pasti memiliki pemikiran yang berbeda, pasti memiliki pemahaman yang berbeda, sampai agama juga bisa dimasukkan di sini ya. Agama, keyakinan yang berbeda-beda setiap orang. Bahkan orang yang memiliki keyakinan yang sama pun atau agama yang sama pun kadang-kadang pemahamannya juga bisa beda lagi. Nah, sampai di mana kamu ingin membatasi diri kamu, tidak ingin terlalu dicampuri, itu harus kamu sampaikan. Ya, misalnya saja kamu sudah merasa bahwa seseorang itu omongannya udah sampai dalam, udah sampai hal-hal yang kayaknya mengganggu kamu secara pemahaman. Kamu sudah mulai merasa dipaksa misalnya dengan memasukkan apa yang menurut dia benar, atau pendapat-pendapat yang menurut lawan bicara kamu itu benar. Sampaikan aja, oke, aku sudah dengerin apa yang kamu bilang, akan aku resapi, akan aku pertimbangkan gitu. Jadi kamulah yang harus pindah topik, kamu yang harus melakukan batasan bahwa oke, stop sampai di sini aja pembicaraannya, kita move to another conversation, another topic. Jadi lawan bicara kamu tuh tahu bahwa
kamu tidak mau terlalu dalam dan cukup sampai di sini. Dia pemahamannya A dan kamu pemahamannya B. Kalau kamu nanti berubah ikut pemahamannya dia pun itu urusan kamu. Jadi kamu setting boundaries-nya, batasannya agar dia tahu bahwa oh, si Ivani ini kalau diajak bicara tentang begini dia mendengarkan sih, tapi ya udah sampai situ aja, dan tidak ada dari kita juga merasa bahwa kita dipaksa jadinya kan. Bukankah batasan itu untuk setting bahwa kita ingin diperlakukan seperti apa dan kita juga tidak ingin dipaksa dan kita jadinya merasa dihormati. Selanjutnya adalah material boundaries atau batasan secara materi atau kepunyaan kita ya. Ketika kita berhubungan yang deket gitu ya, di kantor, di keluarga, mungkin kita harus set hal ini. Di rumah gitu ya, dengan anak-anak, dengan pasangan kita juga harus set ya. Misalnya saja ketika aku beli es krim atau aku beli coklat, aku taruh di kulkas, lalu kemudian anakku akan langsung makan. Dan aku nggak suka ini. Kenapa? Karena aku kemarin itu lagi beli coklat di supermarket, it's for myself, tapi yang makan anakku sendiri gitu ya, keluargaku sendiri. Nggak harus marah, tapi kita perlu sampaikan kepada anak, pada keluarga bahwa itu punya mami loh kita. Kamu jangan makan. Kalau misalnya kamu mau, setidaknya kamu tanya dulu apakah ini boleh dimakan. Dan ketika aku sudah setuju, baru kamu boleh makan. Atau aku bisa beliin lagi gitu. Tetapi yang ada di kulkas saat ini adalah it's mine gitu. Dan ini juga berlaku untuk teman-teman kamu di kantor misalnya ya. Biasanya kan kita punya meja kerja gitu ya, dimana teman-teman kita ambillah alat tulis kita, ambillah di situ misalnya lagi ada makanan kita yang masih belum kita buka gitu ya. Itu juga perlu kita sampaikan, no, it's mine ya. Dan aku nggak mau kalian juga asal ambil. Nah, batasan-batasan seperti itu harus kamu set. Kamu mau nggak sih diambil seperti itu? Kalau kamu mau, ya mereka taunya bahwa kamu adalah orang yang batasannya boleh nih ngambil suka-suka hati gitu. Atau kamu orangnya nggak suka diganggu privasinya dalam sisi itu, ya kamu juga harus kasih tahu bahwa setidaknya izin dulu dan segala macam ya. Atau kamu simpan di tempat yang mereka mungkin tetap tahu tempatnya di mana, tapi kalau kamu simpan, kamu akan di pikiran mereka berarti si Ivani ini maunya makanannya untuk dirinya sendiri, lalu nanti kalau dia udah buka baru dia bagi-bagi ya. Itu adalah boundaries yang perlu kamu setting, dan kamu nggak perlu takut mereka akan berpikiran seperti apa. Misalnya mereka akan berpikiran kamu pelit atau apa, nggak usah ya. Jadi tetaplah gimana sih peacefulnya kamu, bagaimana sih kamu setting privasinya kamu sehingga kamu merasa aman dan kamu happy dengan diri kamu sendiri dan boundaries yang kamu setting. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah communication boundaries atau batasan secara komunikasi. Aku punya cerita. Jadi aku itu paling tidak suka kalau aku diledek, atau bukan diledek yang gimana ya, tapi kalau ketika kita lagi saling ngobrol-ngobrol itu sampai terlalu dalam gitu ejekan-ejekannya. Karena ejekan itu biasa, tapi kalau terlalu diejek, aku kok merasa sakit hati sendiri gitu, dan ini membuat aku nggak nyaman gitu ya. Nah, gimana sih caranya supaya aku bisa akhirnya bikin bahwa teman-temanku tahu bahwa aku nggak suka digituin juga? Ya berarti dengan cara aku juga nggak gituin teman-teman yang lain. Ya, kalau misalnya si A itu emang udah dari sananya dia adalah orang yang dalam tanda kutip pelit gitu ya, atau gendut gitu ya, dan dia sebenarnya nggak masalah dia itu diledekin gendut sampai semua orang bilang dia gendut gitu, tapi aku nggak pernah bilang dia gendut. Why? Karena aku juga nggak mau dibilang si kerempeng sama dia, karena ketika aku dibilang si kerempeng, aku akan marah. Ketika kerempengnya aku ini dibikin bahan bercanda, aku jadinya nggak suka dan marah. So aku ya udah, jadinya aku bisa gimana caranya supaya aku nggak dibilang seperti itu juga, ya aku juga nggak melakukan ledekan dia si gendut gitu. Jadi memang dalam batasan communication boundaries ini kita sangat-sangat menjaga ya. Banyak banget kan ya kita sering mendapati bahwa seseorang itu
Ngeledek mau, tapi pas diledekin balik, padahal cuman bercanda, nggak mau. Nah, itu berarti boundaries yang dia set sendiri untuk dirinya sendiri itu nggak clear. Dia mau men-set boundaries orang lain, nggak meledek, tetapi dia melakukan hal itu ke teman bicaranya. Nah, ini yang mungkin harus kita clearkan bagaimana cara setting communication boundaries yang bagus. Jadi ini juga bisa dikatakan skill komunikasi yang bagus ya. Jadi ada nyambungnya ya, skill communication yang bagus. Jadi seperti apa sih kamu ingin diperlakukan? Hati-hati dengan bicaramu kalau kamu tidak ingin disindir juga. Mungkin seperti itu. Kecuali kamu mau, ya boundariesnya kamu berarti batasannya agak membesar lagi, melebar lagi. Nah, seperti apakah kamu? Oke? Nah, tadi adalah tipe-tipe boundaries atau batasan-batasan yang perlu kita setting ketika kita ingin berelasi dengan orang lain, dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman-teman, rekan kerja, dan dengan lingkungan itu seperti apa. Kalau kita sudah clear dengan apa yang ingin kita dapatkan dari orang lain, kita ingin orang lain memperlakukan kita seperti apa, so bikinlah batasan-batasan yang jelas. Maka kamu juga akan diperlakukan orang lain seperti itu kalau kamu sudah punya batasan. Dan ini adalah hubungan yang timbal balik ya. Kalau kamu ingin diperlakukan seperti itu, seperti batasan-batasan yang kamu buat, berarti kamu pun harus komit juga dengan batasan-batasan tersebut dalam memperlakukan orang lain. Oke, demikian video hari ini. Semoga berguna bagi kalian semua. Thank you very much. Atma, namaste.